Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Hari ini, Rabu, 18 November 2020, nas firman Tuhan bagi kita, Matius 24, ayat 45 hingga 51, dengan perikop perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Karena kuasa kasih-Mu ya Allah, kami ada dalam perlindungan-Mu. Sampai saat ini kami ada dalam keadaan kuat dan sehat. Bahkan kami ingin bersama belajar dari firman-Mu. Biarlah setiap kami menerima kebenaran firman Tuhan dan termatrai di dalam hati kami masing-masing untuk melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Matius 24 ayat 45 hingga 51, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Amin. Saudaraku yang terkasih, ada dua gambaran yang diungkapkan oleh nas kita hari ini tentang sikap hamba yang diberikan tanggung jawab oleh tuannya. Ada hamba yang setia dan hamba yang jahat. Saudara, di timur, pelayan mempunyai kuasa yang hampir tidak terbatas. Ia sendiri adalah hamba, tetapi ia juga mempunyai fungsi sebagai pengawas terhadap hamba-hamba yang lain. Seorang pelayan yang dipercayai mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam rumah tuannya. Mari kita bersama-sama melihat melalui apa yang disampaikan oleh nas ini. Yang pertama, kita melihat hamba yang setia. Ia melakukan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga ketika tuannya datang, ia dapat memberi pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dipercayakan untuk ia lakukan. Kemudian hamba yang kedua, yaitu hamba yang jahat. Ia melakukan apa yang ia inginkan, yaitu melakukan yang jahat, dan berpikir bahwa si tuan tidak akan mengetahui apa yang ia lakukan. Ia masih punya banyak waktu untuk membuat segala sesuatu sebelum tuannya kembali. Saudara, dalam kehidupan kita, tanggung jawab yang diberikan kepada kita masing-masing juga mengajak kita bersama untuk melihat bahwa kita pun bisa menjadi hamba yang setia atau menjadi hamba yang jahat.
Tetapi segala sesuatu yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan. Karena Sang Tuhan akan datang dan tidak menunggu saat kita telah siap. Dari kedua perumpamaan ini diungkapkan bahwa hak istimewa membawa serta sebuah tanggung jawab dari setiap orang yang percaya kepada Allah. Hal ini juga mengatakan pada kita bahwa Allah memberikan hak yang sama kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan ada pada kita untuk menentukan pilihan. Apakah menjadi hamba yang jahat atau menjadi hamba yang setia dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kita kerjakan akan menuntut pertanggungjawaban dari kita masing-masing. Dan apa yang disampaikan oleh nas ini? Tentunya mengajak kita bersama agar dalam setiap hal yang boleh kita lakukan dan kerjakan dalam dunia ini, apapun profesi kita, apapun tanggung jawab kita, kita boleh mengerjakannya dengan sungguh dan baik. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan seolah-olah buat Allah. Maka kita akan mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Dan biarlah masing-masing kita boleh menjadi hamba yang setia, yang dapat mempertanggungjawabkan setiap kehidupan kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami boleh belajar menjadi hamba yang setia. Sehingga segala sesuatu yang kami lakukan dalam dunia ini boleh kami pertanggungjawabkan dengan baik. Kami percaya kuasa kasih Allah memampukan dan menuntun kami dalam setiap perjalanan kehidupan percaya kami untuk melakukan kasih-Mu. Saat ini Bapa, kami ingin berdoa terkhusus bagi jemaat-Mu yang ada di Olung Muro. Tuhan, Engkau mengetahui kehidupan jemaat-Mu. Engkau pun tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini. Kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu. Biarlah setiap keluarga-keluarga Kristen diberkati di dalam Tuhan. Mampukan mereka menghadapi setiap tantangan dan pergumulan dalam kehidupan mereka. Berkati pula segala hal yang boleh mereka lakukan dan kerjakan, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah jemaat-Mu boleh bertumbuh menjadi jemaat yang hidup di dalam kasih Tuhan. Walaupun pada saat ini, dalam suasana yang kami alami, untuk bersama-sama memutus penyebaran mata rantai COVID-19. Kami tidak dapat bersekutu dalam persekutuan gereja. Tetapi kami percaya kami tetap ada di dalam iman di dalam Engkau. Saling meneguhkan, menguatkan di dalam iman. Bersekutu di rumah kami masing-masing. Memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Sehingga persekutuan itu tetap ada dan terjadi di dalam setiap rumah tangga Kristen. Dan jemaat-Mu bertumbuh di dalam Engkau untuk melakukan kasih-Mu. Jauhkan kami dari wabah sakit penyakit penyebaran
virus corona ini. Sehingga jemaatmu boleh terpelihara dalam kekuatan, kesehatan, keselamatan, dalam kemurahan Tuhan. Diberkati seluruh sidang jemaatmu, biarlah kasih-Mu menjaga, memelihara, melindungi, dan mengasihi mereka. Ini doa kami. Dalam Yesus kami berdoa, sebagaimana Engkau mengajarkan kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semua. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.